rumah bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat-sehat ya. Orang tuanya juga semoga sehat-sehat. Amin. Nah, adik-adik, nama minggu kita adalah Minggu Regate. Tema minggu kita adalah Yesus Penolongku. Sebelum pengajaran, kita akan saat teduh, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan pengajaran yang akan dibawakan oleh Inang Pendeta kita Maria Buru Tambu Bolon, marilah kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1. Halo adik-adik sekalian, apa kabarnya? Bagaimana adik-adik yang dari HKBP Tanjung Priuk, HKBP Volker, dan HKBP Gading Indah? Hari ini kita mau mendapatkan pengajaran tentang berdoa. Siapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Sebelum kita mendapatkan cerita kita pada minggu ini, kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa yang baik, di minggu ini kami kembali datang ke hadapan-Mu bersama-sama dengan seluruh anak-anak-Mu. Kami bertemu secara virtual lewat ibadah online kami ini. Biarkan Tuhan pengajaran kami pada minggu ini dapat menguatkan setiap anak-anak-Mu untuk semakin tetap setia mengikuti Engkau di tengah-tengah masa mereka harus tinggal di rumah. Karena itu, berfirmanlah Engkau, kami siap untuk menerimanya. Amin. Baik adik-adik sekalian, Alkitabnya dibuka, lalu kemudian buka Kitab Lukas pasal 11 dimulai dari ayat 9 sampai dengan ayat 13. Sudah dapat? Baik, saya akan membacanya buat kita semua. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu,
apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Sekarang Inang mau tanya, ada yang lupa berdoa enggak selama masa tinggal di rumah? Bagus. Saya percaya adik-adik di rumah tetap setia untuk berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Ada yang bisa jawab? Coba katakan kepada mama papanya, kenapa kamu berdoa? Atau ada yang bisa bisikin ke saya, kenapa ya kita harus berdoa? Betul sekali. Ada rupanya di rumah yang menjawab, kita memang harus berdoa karena berdoa itu adalah nafas orang percaya. Coba sekarang tarik nafasnya dalam-dalam, lalu keluarkan. Tarik lagi, keluarkan. Nah, itu bernafas. Coba sekarang ada yang bisa tahan nafas enggak? Ayo, coba. Kita tahan nafas 5 detik, hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, Inang capek sekali. Kalian capek nggak tahan nafas? Ya, ternyata nggak enak ya kalau tidak bernafas. Demikian juga buat orang percaya. Tidak enak kalau tidak berdoa. Karena itu adik-adik, hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita, walaupun saat ini selalu tinggal di rumah, tidak datang sekolah minggu, bukan berarti tidak berdoa. Justru kita harus selalu berdoa supaya kita tetap kuat untuk menghadapi hanya tinggal di rumah. Karena itu hari ini kita mau diingatkan, dalam berdoa apakah kita bisa meminta? Tentu saja, seperti dikatakan di dalam firman kita, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena itu adik-adik, dalam berdoa tetap engkau harus meminta kepada Tuhan kita. Bukan hanya apa yang kita harapkan, tetapi kita perlu berdoa tentang banyak hal. Hari ini Inang mau mengajarkan bagaimanakah supaya kita ingat untuk mendoakan siapa saja ya. Nah, coba sekarang angkat jari-jarinya, angkat tangannya, kita punya 10 jari. Kemudian lipat tanganmu dan ingatlah bagaimana caranya supaya kita ingat selalu mendoakan orang lain dan mendoakan kita. Yang pertama, ingat ya, ada jari jempol. Nah, di manakah letak jari jempol ini? Oh, jempolnya dekat sekali. Ya, dekat sekali. Karena itu, jari jempol mengingatkan kita untuk mendoakan orang-orang yang terdekat dengan kita. Mendoakan mama papa, mendoakan opung, mendoakan saudara-saudara kita supaya kita tetap diberikan kekuatan. Lalu kemudian yang kedua, jari telunjuk. Apa fungsi jari telunjuk? Untuk menunjuk.
Nah, setiap kita melihat jari telunjuk kita, maka kita mengingat untuk mendoakan guru-guru kita, baik yang ada di sekolah maupun yang ada di sekolah minggu. Doakan kakak-kakak sekolah minggunya, doakan sintuannya, doakan juga semua guru-guru kita supaya mereka juga tetap setia untuk berdoa, apalagi pada saat sekarang ini. Lalu kemudian ada jari tengah. Coba perhatikan. Jari tengah adalah jari yang paling tinggi di antara semua jari-jari kita. Karena itu ketika kita melihat jari tengah, maka kita ingat untuk mendoakan para pemimpin tertinggi di negara kita. Doakan Bapak Presiden kita supaya ia juga diberikan kemampuan untuk memimpin negara kita. Lalu kemudian yang mana lagi? Betul sekali, jari tengah. Ya, aduh kalau dilipat begini sepertinya jari tengah ini sangat lemah ya. Benar sekali. Karena itu jari tengah ini mengingatkan kita untuk mendoakan saudara-saudara kita, teman-teman kita, dan orang lain yang sangat lemah saat ini. Baik karena sakit ataupun karena wabah sekarang ini, maka doakanlah teman-temanmu yang sedang sakit, saudara-saudaramu yang sedang sakit, supaya mereka kuat untuk menghadapi dan melalui penyakitnya. Kemudian yang terakhir adalah jari kelingking, jari yang paling kecil. Jari kelingking, setiap kita melihat jari kelingking kita, mengingatkan kita untuk mendoakan diri kita sendiri. Adik-adik yang kecil, Tuhan pakai menjadi pendoa-pendoa kecil untuk mendoakan negara ini, mendoakan orang lain, dan juga mendoakan dirimu supaya kamu juga kuat untuk menjalani hari-harimu. Nah, dengan berdoa, maka kita bisa semakin kuat menghadapi keadaan kita saat ini. Kamu bosan ya di rumah? Pasti. Inang yakin tidak enak tinggal di rumah terus. Tetapi saat ini adalah waktu yang Tuhan berikan supaya kita boleh saling mendoakan. Ingat ya, untuk mendoakan orang-orang di sekitar kita, orang tuamu, opungmu, keluargamu, gerejamu, kakak-kakak sekolah minggu, supaya ketika keadaan nanti boleh pulih kembali, maka kamu juga semakin bersemangat untuk datang sekolah minggu dan semakin rajin untuk terus saling mendoakan di dalam kehidupanmu. Mudah-mudahan dengan kita diingatkan pada minggu ini untuk tetap setia berdoa, maka adik-adik semua semakin rajin untuk berdoa di rumahmu masing-masing. Doakan negara ini, doakan mama papanya, doakan teman-temanmu yang sedang sakit dan keadaan orang-orang yang sedang sakit karena wabah ini, supaya semua boleh berlalu. Adik-adik, tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap hal yang Engkau ingatkan kepada kami. Terlebih bagi kami anak-anak-Mu untuk tetap setia berdoa.
untuk tetap rajin saling mendoakan, sehingga kami boleh terus kuat menghadapi keadaan saat ini. Bapa, kalau saat ini anak-anakmu merasa sedikit bosan di rumah, namun kami percaya kekuatan dari Tuhan akan terus boleh memampukan mereka untuk sabar menghadapi keadaan saat ini, sehingga ketika masanya nanti anak-anakmu boleh semakin kuat di dalam Tuhan, mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak kesukaan Tuhan. Karena itu Bapa, sekalipun dalam keadaan sulit saat ini, kami percaya kekuatan yang daripadamu yang akan terus menguatkan anak-anak Tuhan untuk tetap setia, hanya berpengharapan kepadamu saja, dan tetap setia untuk berdoa di dalam kehidupan dan rutinitas hariannya. Terima kasih Bapa, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Amin. Sampai bertemu adik-adik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Inang Pendeta Maria Tampu Bolon atas cerita firman yang disampaikannya. Nah, adik-adik, bagaimana dengan cerita firman hari ini? Kita kembali diingatkan untuk mengandalkan Yesus sebagai satu-satunya penolong di dalam hidup kita. Ya, sebelum kita menutup acara ibadah kita kembali memuji Tuhan dari buku ND nomor 792 ayat 1. Adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Semoga ibadah hari ini menjadi berkat buat kita dan juga buat keluarga. Selamat hari Minggu. Shalom.